Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami memuji memuliakan Engkau karena kasih setiamu yang masih tetap menyertai kami hingga saat ini. Kami hendak bersekutu dengan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang mengurapi hamba-Mu, mengurapi seluruh jemaat Tuhan, supaya firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini tertulis dari kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam nama Kristus, firman Tuhan ini merupakan kesaksian Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang dalam suratnya yang kedua. Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Paulus ingin menekankan bahwa Allah itu adalah maha hadir, omnipresent, tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Kemahahadiran Allah sebagai roh juga menunjukkan kemahakuasaannya. Maka kehadiran roh Allah adalah kehadiran Tuhan. Dan pekerjaan yang dikerjakan roh itu adalah pekerjaan yang dikerjakan Tuhan sendiri. Salah satu pekerjaan Tuhan adalah memerdekakan. Allah telah memerdekakan manusia dari perhambaan dosa dan nafsu duniawi. Kemerdekaan yang dimaksud di sini adalah kemerdekaan yang sesungguhnya yang bersumber dari kasih Kristus. Kemerdekaan dalam Yesus Kristus adalah bahwa kita dimerdekakan dari cengkraman iblis menjadi hamba kebenaran atau hamba Allah. Yang artinya kita merdeka untuk melakukan kebenaran, untuk mencapai kekudusan yang pada akhirnya memperoleh karunia Allah, yaitu hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Alkitab berkata bahwa secara rohani tidak ada manusia yang bebas dari perbudakan iblis. Semua manusia sudah diperhamba oleh iblis. Berarti semua orang sudah berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Tetapi Allah datang untuk menyelamatkan manusia. Allah datang ke dunia ini berupa manusia, yaitu Yesus Kristus, untuk memerdekakan kita dari kuasa iblis, agar kita menjadi kudus dan layak untuk masuk ke kehidupan yang kekal. Agar kita bebas dari dosa, Yesus harus mati di kayu salib, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, dan kemudian naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Yesus yang adalah Allah memerdekakan kita yang pertama dan yang terutama. Kemerdekaan itu bukan untuk menutupi kejahatan atau membenarkan dosa, tetapi untuk memerdekakan, melayani Allah dan sesama manusia dalam jalan kebenaran Allah. Sebagaimana firman Tuhan berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat 36. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, Allah telah memberikan rohnya kepada kita umatnya. Kita yang telah menerima roh Tuhan
tidak lagi dapat diperhamba oleh dosa dan kuasa kegelapan. Kekuatan Roh Allah dalam kehidupan kita telah menjadi kekuatan yang membebaskan kita dari segala keinginan dosa, di mana kita menghamba kepadanya. Tetapi kita telah dipulihkan dan dimerdekakan untuk melakukan kehendak Allah dalam iman dan sukacita. Maka sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan, janganlah hendaknya kita mempergunakan kebebasan kita untuk melakukan hal-hal yang tercela. Janganlah kita melakukan kebebasan itu untuk melakukan segala keinginan daging. Tetapi hendaklah kita lakukan segala sesuatunya untuk membangun iman percaya kita. Pakailah keselamatan, pakailah kebebasan yang telah Tuhan berikan, kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Memakai itu semuanya untuk hidup kudus, untuk hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, agar kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus ke dalam hidup kami. Itulah kekuatan, itulah penolong dalam hidup kami saat ini, agar kami dapat menghadapi tantangan dan ancaman hidup yang membuat kami takut. Tetapi bersama Tuhan, dengan Roh Kudus, kami menjadi kuat. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mengendalikan kehidupan kami. Mampukan kami ya Bapa untuk menghadapi situasi yang begitu sulit saat ini. Kami akan menghadapi tatanan hidup yang baru, yang sudah ditentukan oleh pemimpin bangsa kami, new normal. Kami harus berdamai dengan COVID-19 yang begitu kami takuti. Tetapi dengan kuasa Roh-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, kami mampu menghadapinya. Kami mampu menjalani hidup kami, karena itulah penolong, karena itulah kekuatan kami. Berkati kami ya Tuhan, tuntun hidup kami, beri kami kekuatan dan kesehatan. Kami akan percaya Tuhan bersama kami. Terima kasih Bapa, biarlah kuasa firman-Mu termeteraikan dalam hati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati.